Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Yusnia Budiarti, pada mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 10. Nah, kalau minggu lalu di pertemuan 9 kita membahas sekilas tentang startup. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang BMC, yaitu Business Model Canvassing. Ya. Nah, di BMC ini ada 9 blok yang harus kita kuasai, ya, supaya apa? Supaya pada saat nanti kita membuat BMC, nah kita paham apa saja yang harus kita buat. Nah, 9 blok yang ada di BMC yaitu yang pertama customer segment, lalu value proposition, channel, lalu customer relationship, revenue stream, key results, key activity, key partnership, dan cost structure. Nah, ini yang memang harus kita buat pada saat kita ingin mengajukan proposal untuk startup. Nah, itu pasti kita akan membuat yang namanya BMC. Nah, biasanya di BMC ini kita akan analisis 9 blok ini, gitu ya. Nah, apa itu BMC atau business model, gitu ya? Model bisnis menggambarkan alasan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, atau menghasilkan nilai atau value untuk berbagai pihak yang terlibat dalam proses itu sendiri. Ya, jadi kita mencari nih, kita ciptakan, lalu kita berikan apa yang kita ciptakan ini memberi nilai untuk berbagai pihak, terutamanya boleh masyarakat atau berbagai pihak yang memang membutuhkan aplikasi atau sistem yang akan kita bangun, ya. Nah, tujuan model bisnis yaitu untuk membantu startup memvalidasi sumber daya. Jadi selain sumber daya, aktivitas juga, kanalnya juga, hingga hubungan yang akan terjalin. Jadi pada saat kita mengajukan model bisnis, gitu ya, berarti kita harus tahu sumber dayanya itu apa aja. Lalu aktivitas pada model bisnis kita itu apa aja, lalu channel-channel pada model bisnis kita atau kanalnya itu apa saja, dan bagaimana hubungan customer relationship-nya. Ya. Jadi ini semua kita analisis pada saat kita membuat model bisnis. Nah, ini 9 blok pada BMC, ya. Tadi yang saya jelaskan, yang ada customer relationship, ada customer segment, ada value proposition, gitu ya, ada channel, ada revenue stream, ada cost structure, ada key results, key partnership, dan key activity. Gitu ya. Jadi ini ada 9 blok pada BMC. Nah, kita bahas blok yang pertama, yaitu customer segment. Nah, di customer segment ini mendefinisikan kelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dicapai dan dilayani oleh perusahaan. Jadi, segmen target customer kita itu siapa? Ya, itu harus kita analisis terlebih dahulu pada saat kita akan membuat yang namanya startup atau kita membuat namanya aplikasi, gitu ya. Jadi kita harus tahu siapa target customer kita, ya. Nah, pada saat kita menentukan segmen dari customer kita, nah kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Contohnya, siapa pengguna utama dari produk kita? Jadi pada saat kita membangun sistem, kira-kira siapa pengguna utama dari produk tersebut? Gitu ya. Jangan sampai kita bangun sistem, tapi kita nggak tahu siapa pengguna dari sistem kita. Gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik dari si customer tadi. Gitu ya. Apakah kira-kira pada saat kita menganalisis karakteristiknya, apakah produk kita akan bisa diterima seperti itu. Lalu siapa pelanggan terpentingnya. Jadi kita selain kita tentukan kira-kira penggunanya siapa, kita harus tahu pelanggan kita, tujuan kita, customer kita untuk pelanggan tetapnya itu kita harus tentukan. Gitu. Jadi apa? Jadi nanti pada saat aplikasinya di launching atau sistemnya di launching, maka kita sudah memiliki pelanggan seperti itu. Lalu kenapa? Karena ya pada saat kita membuat atau membangun model bisnis, maka kita harus tahu bahwa yang namanya customer itu merupakan jantung dari setiap model bisnis, ya. Nah, di customer segment, ya, biasanya grup pelanggan itu mewakili segmen terpisah. Yang pertama, kebutuhan mereka diperoleh dari pihak yang berbeda.
ya, karena ya kita harus melihat bahwa aplikasi yang kita bangun apakah memenuhi kebutuhan dari customer atau tidak, ya. Mereka dihubungi melalui saluran distribusi yang berbeda, ya. Jadi kita harus bisa mengusahakan bagaimana aplikasi kita ini bisa sampai ke atau bisa terdistribusi ke customer tersebut. Ya, lalu membutuhkan jenis hubungan yang berbeda, memiliki profitabilitas yang berbeda setiap customer gitu ya, bersedia membayar untuk berbagai aspek penawaran. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita pada saat kita membangun model bisnis itu kan kita akan menentukan cost structure-nya ya. Jadi kita menentukan pasti bisnis kita akan membutuhkan biaya atau cost. Nah, untuk menutupi cost atau biaya tersebut serta mencapai laba dari bisnis kita, maka kita harus tahu bagaimana caranya dari bisnis kita itu bagaimana menghasilkan rupiah ya atau uang seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita harus misalkan membuat customer supaya membeli aplikasi tersebut, atau selain dibeli customer akan berlangganan. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana kita menganalisis ke customer apakah mereka bersedia membayar atau berlangganan dengan aplikasi kita. Nah, seperti itu. Nah, ini harus kita analisis di customer segment. Nah, jenis segmen pelanggan itu ada pasar umum ya. Nah, ini umum karena biasanya jual beli ya sektornya. Lalu pasar terbatas. Nah, ini target pasarnya khusus ya. Target pasarnya khusus, tidak semua pelanggan bisa masuk ke pasar kita. Nah, ini kalau model atau jenis segmen pelanggan pasar terbatas. Nah, tersegmentasi ini juga sama ya. Berarti memang di sini membedakan antara kelompok besar pelanggan yang memiliki aset besar dan kelompok klien kecil dan asetnya sedikit. Nah, ini jadi tersegmentasi. Jadi aplikasi kita kira-kira bisa masuk ke pelanggan yang mana, gitu ya. Nah, ini beraneka ragam, ini yaitu melayani segmen pelanggan yang tidak terkait dengan kebutuhan dan masalah yang berbeda, gitu ya. Nah, contoh di sini Amazon diversifikasi bisnis retailnya dengan menjual layanan cloud computing. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu aplikasi misalkan banyak ragam pilihan yang dibuat gitu ya. Untuk apa? Untuk mencapai beraneka ragam segmen pelanggan. Ya, seperti itu. Lalu ada platform multisisi atau pasar multisisi, yaitu model bisnis yang melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling tergantung. Misalkan contoh perusahaan kartu kredit membutuhkan nasabah pemegang kartu kredit dan sejumlah besar pedagang yang menerima kartu kredit tersebut. Jadi di sini misalkan perusahaan kartu kredit akan bergantung oleh misalkan nasabah suatu bank. Jadi mereka biasanya akan meminta atau kerjasama dengan suatu bank untuk apa? Untuk mentarget nasabahnya seperti itu. Jadi ini multisisi seperti itu. Nah, ini contoh jenis dari segmen pelanggan. Jadi pada saat kita melakukan customer segmentasi, maka semuanya harus dianalisis seperti itu. Nah, blok yang kedua tadi kan customer segmentation ya, lalu yang kedua yaitu value proposition. Nah, proporsi atau nilai value menjelaskan bundle produk atau penggabungan produk dan layanan bagi segmen pelanggan tertentu. Nah, biasanya di sini biasanya nilai yang paling penting adalah kepuasan kebutuhan pelanggan. Nah, pada saat kita melakukan value proposition, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini contohnya. Solusi apa yang ditawarkan kepada pelanggan dan apa manfaatnya? Ya, lalu masalah apa yang coba diselesaikan dengan produk atau layanan yang sedang dibangun atau dibuat, ya. Lalu apa yang menjadi kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan? Lalu bundle produk layanan apa yang ditawarkan ke setiap segmen pelanggan. Nah, pertanyaan ini merupakan penentuan pada saat kita melakukan analisis value proposition. Misalkan pada saat kita melakukan analisis latar belakang, kita melihat misalkan banyak penyandang disabilitas, misalkan mereka membutuhkan layanan untuk mengetahui atau
untuk mengetahui atau rumah sakit, layanan-layanan kesehatan atau layanan-layanan yang memang dikhususkan untuk disabilitas. Tapi berbagai disabilitas itu kan beda-beda ya. Ada yang memang disabilitasnya tunanetra atau tunarungu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira menyelesaikan masing-masing permasalahan disabilitas? Oh, berarti layanan kita bisa memberikan layanan misalkan text to speech. Jadi untuk karyawan disabilitas penyandang disabilitas misalkan yang tunarungu gitu ya, dia kan tidak bisa mengetik gitu kan. Berarti aplikasi kita harus bisa melakukan text to speech misalkan. Jadi pada saat disorot kamera langsung diberikan berupa suara gitu ya. Nah, itu yang harus kita analisis di value proposition ini gitu ya. Nah, di value proposition yaitu kita menciptakan nilai untuk segmen pelanggan melalui gabungan elemen yang berbeda yang memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Nah, nilai dapat berupa kuantitatif, misalkan harga, kecepatan, kualitatif, desain, pengalaman pelanggan, dan lain-lain. Jadi, ini yang kita buat pada saat kita melakukan analisis value proposition untuk model bisnis, ya. Nah, elemen-elemennya apa aja? Nah, elemen-elemen pada saat kita melakukan value proposition yaitu yang pertama adalah kebaruan. Jadi teknologi atau yang kita usulkan itu harus memiliki teknologi paling baru, gitu ya. Jadi di sini sama sekali baru dan sebelumnya tidak diterima oleh pelanggan karena tidak ada penawaran serupa, ya. Nah, misalnya Ponsel menciptakan industri baru di bidang telekomunikasi seluler, gitu ya. Di sisi lain, produk seperti dana investasi tidak ada hubungannya dengan teknologi baru. Nah, jadi di sini biasanya misalkan dulu pada saat perusahaan telekomunikasi, gitu ya, melakukan menciptakan ponsel. Ponsel ini kan termasuk ke dalam salah satu teknologi yang terbaru gitu ya. Nah, di sisi lain biasanya di perusahaan ponsel dia menggait investor-investor atau untuk menanamkan saham. Nah, sedangkan sahamnya ini memang bukan teknologi yang baru, tapi bisa ditanamkan pada perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi teknologi-teknologi yang terbaru. Jadi syarat untuk melakukan analisis value proposition yaitu yang pertama teknologinya harus memiliki teknologi paling baru atau kebaruan. Yang kedua adalah performa, ya, di mana meningkatkan kinerja produk atau layanan secara tradisional merupakan cara umum untuk menciptakan nilai. Ya, nilai sektor bisnis secara tradisional mengandalkan faktor dengan membawa mesin yang lebih kuat ke pasar. Jadi misalkan kalau dulu kita belanja online menggunakan website, ya, menggunakan website. Nah, bagaimana sekarang belanja online ini sudah masuk semuanya ke dalam aplikasi ponsel. Nah, masing-masing dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan e-commerce ya atau jual beli online menggunakan ponsel. Nah, mereka biasanya di performa ya itu harus ditingkatkan. Kenapa? Karena memang harus bisa melayani server dari perusahaan jual beli online itu harus bisa melayani akses dari jutaan user gitu ya. Nah, makanya apa yang harus ditingkatkan? Oh, misalkan harus beli server paling baru gitu ya. Supaya apa? Supaya performa atau pada saat aplikasinya diakses itu lebih cepat ya. Lalu kustomisasi yaitu menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan spesifik pelanggan individu atau segmen pelanggannya. Jadi di sini kita harus menganalisis kira-kira aplikasi yang kita bangun perlu tidak kustomisasi supaya apa? Supaya menyasar segmen pelanggan tertentu seperti itu. Lalu menyelesaikan pekerjaan ya nilai dapat diciptakan hanya dengan membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi misalkan aplikasi yang kita buat itu lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan ya, lebih cepat membantu. Lalu desain. Nah, ini paling penting. Kenapa? Biasanya suatu aplikasi bisa menonjol hanya karena desainnya ya. Nah, ini
desain ini wajib ya, wajib dianalisis dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya user friendly, supaya lebih mudah digunakan oleh user atau lebih senang pada saat user menggunakannya karena memang warna-warna yang didesain atau gambar dan sebagainya gitu ya, itu memang mendukung user untuk menggunakan aplikasi dengan mudah. Nah ini Pak analisis-analisis yang memang kita perlu lakukan pada saat kita membuat value proposition, teman-teman ya. Ada juga merek dan status gitu ya. Jadi pelanggan dapat menemukan nilai dalam tindakan sederhana menggunakan penampilan merek tertentu. Jadi pada saat kita ingin membangun sebuah aplikasi, itu branding paling perlu. Jadi bagaimana cara kita membuat penamaan pada aplikasi kita, nah itu memang berpengaruh ya. Lalu harga ya, bagaimana kita menawarkan harga kepada si customer. Pengurangan biaya yaitu membantu pelanggan mengurangi biaya. Cara penting untuk menciptakan nilai, misalkan, aplikasinya akan berlangganan sistemnya misalkan. Nah, setelah sistem berlangganan, lalu kira-kira apa yang bisa melakukan pengurangan biaya? Oh, akan diberikan diskon pada hari-hari besar. Atau misalkan diskon pada saat-saat tertentu, misalkan atau pada saat ada hari belanja nasional gitu ya, atau misalkan ulang tahun perusahaan dan lain sebagainya. Nah ini kita harus analisis di value proposition. Nah pengurangan resiko juga ya, pelanggan menghargai pengurangan resiko, misalkan bagaimana jika produk yang dibeli tidak sampai, maka akan dilakukan analisis resiko. Lalu bagaimana cara pelanggan, cara kita menghandle kerugian dari pelanggan dan lain sebagainya. Nah ini perlu ya. Lalu aksesibilitas, ya kenyamanan atau kegunaan ini sangat perlu kita analisis ya untuk mendapatkan nilai yang substansial gitu ya. Menghargai, lebih nyaman, lebih mudah digunakan. Nah, yang ketiga, blok yang ketiga adalah saluran atau channel, yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk memberikan value proposition. Tadi kan sudah kita analisis, nah bagaimana kita menyampaikannya ke pelanggan, nah itu masuk ke bagian atau ke blok channel atau saluran. Ya. Nah, biasanya pada saat kita menganalisis channel, maka kita harus menjawab pertanyaan bagaimana aplikasi kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan, lalu bagaimana menyampaikan produk sampai ke tangan pelanggan, gitu ya. Lalu mana yang paling berhasil dari segala cara yang kita buat, gitu ya. Lalu bagaimana mana yang paling hemat biaya, lalu bagaimana kita mengintegrasikan dengan rutinitas pelanggan. Nah ini yang harus kita buat, yang kita analisis di channel atau saluran. Misalkan, oh bagaimana startup berkomunikasi dengan pelanggan, oh bisa diinstal di ponsel misalkan. Bagaimana menyampaikan produk, oh bisa dikirim, seperti itu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita analisis, yang harus kita jawab pada saat kita menentukan channels. Ya, saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan antarmuka perusahaan dengan pelanggan. Nah, contohnya di sini, saluran melayani beberapa fungsi, meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan, lalu membantu pelanggan mengevaluasi value proposition perusahaan. Jadi tadi yang sudah kita buat di value proposition-nya, kira-kira pada saat pelanggan memberikan feedback, apa yang bisa dianalisis atau dievaluasi dari yang sudah kita buat, ya. Lalu mengizinkan pelanggan membeli produk, layanan tertentu. Nah, ini masuk ke channel ya. Bagaimana value proposition kepada pelanggan, memberikan dukungan pasca pembelian. Jadi kayak misalkan, oh setelah pembelian ternyata ada retur. Nah, bagaimana proses returnya? Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, fase pada channel ini yang pertama adalah kesadaran ya, bagaimana kita meningkatkan kesadaran tentang produk kita dan layanan perusahaan. Lalu evaluasi ya, bagaimana perusahaan membantu pelanggan mengevaluasi pembelian, ya bagaimana cara membeli, pengiriman setelah penjualan atau after sale-nya. Ya, jadi itu harus kita analisis. Nah, sifat saluran atau sifat channel tadi ada saluran langsung ya, atau seperti tenaga penjualan in-house atau situs web. Jadi ini langsung ya, langsung. Jadi misalkan in-house nih maksudnya jadi pelanggan itu langsung datang ke tempat show unit atau tempat
barang tersebut dijual, ya, atau bisa melalui situs web. Nah, saluran tidak langsung seperti toko retail yang dimiliki atau dioperasikan oleh organisasi, ya. Misalkan bisa grosir, eceran, gitu ya, situs web milik mitra, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang keempat, blok yang keempat adalah customer relationship. Jadi, customer relationship menjelaskan hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Ya. Nah, biasanya pada saat kita membuat BMC atau model bisnis, maka kita harus analisis bagaimana cara atau hubungan pelanggan kita nantinya, ya. Nah, jenis hubungannya apa saja? Jadi pada saat kita menentukan customer relationship, maka kita harus menjawab pertanyaan ini. Jenis hubungan apa yang diharap oleh masing-masing segmen pelanggan untuk membangun dan mempertahankannya? Yang mana yang sudah didirikan? Seberapa mahal hubungan tersebut? Dan bagaimana mengintegrasikan dengan model bisnis yang lain, ya. Nah, misalkan beberapa jenis segmentasi dalam startup digital, ya biasanya ada yang biasanya ini kalau kalian belajar e-commerce, ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama business to customer. Jadi B2C, ada B2B, business to business, C2C, customer to customer, lalu B2G, business to government, atau gabungan dari beberapa segmen, ya. Misalkan di sini kita bagaimana bisa nggak misalkan kita akuisisi pelanggan, ya, kita kerjasama sama perusahaan yang memang memiliki pelanggan. Nah, tadi contohnya yang kartu kredit, ya, pelanggan kartu kredit, mereka akan bekerja sama nih dengan nasabah bank misalkan. Nah, nasabah bank berarti perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit itu mengakuisisi pelanggan-pelanggan dari nasabah bank, biasanya dari database-nya, gitu ya. Lalu retensinya, bagaimana cara meningkatkan penjualan. Nah, ini kita analisis di customer relationship. Nah, kategorinya di customer relationship yaitu asisten pribadi, yaitu hubungan yang didasarkan pada interaksi manusia, ya. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan perwakilan pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian. Misalkan ini misalkan contohnya adalah kayak penjualan dari mulut ke mulut. Nah, ini atau misalkan kamu udah beli nih di aplikasi A gitu ya. Ada temennya mau cari barang, kamu ke aplikasi A aja. Nah, itu masuknya ke ini berkomunikasi dengan perwakilan atau pelanggan lain, ya, dapat selama proses penjualan. Lalu bantuan pribadi khusus yaitu hubungan yang melibatkan pelanggan dengan klien individu, ya. Memiliki tipe hubungan dalam biasanya berkembang selama periode waktu tertentu. Contohnya dalam pelayanan perbankan swasta atau perbankan yang berdedikasi melayani individu yang bernilai tinggi. Jadi biasanya ada segmen-segmen customer, ada misalkan customer-nya yang biasa, ada yang customer VIP dan lain-lain. Nah, kalau di bank itu biasanya lebih mudah kita tinggal lihat aja jenis kartu yang diterbitkan oleh banknya, apakah dia silver, apakah dia gold, apakah dia platinum maupun black card. Nah, itu biasanya sudah segmentasi secara khusus pelanggan-pelanggan dari suatu bank tersebut, ya. Lalu swalayan, ya, jenis hubungannya itu perusahaan tidak memiliki hubungan langsung dengan pelanggan tetapi menyediakan semua sarana yang diperlukan bagi pelanggan. Nah, ini swalayan kalian bisa lihat, ya, contohnya kayak mall-mall, tapi kalau yang biasanya aplikasi online itu kayak cyber mall, contohnya kayak Shopee, Tokopedia, itu adalah aplikasi-aplikasi cyber mall atau swalayan online. Ya. Lalu layanan otomatis yaitu memadukan bentuk layanan mandiri pelanggan dengan proses otomatis. Nah, layanan otomatis ini memberikan informasi terkait pesanan atau transaksi dan memberikan akses kepada pelanggan ke layanan yang dibutuhkan. Jadi misalkan kita ke perbankan kita mau ganti ATM. Nah, kalau dulu kan kita ke CS tuh, customer service. Nah, kalau sekarang kan sudah ada mesin yang memang membuat khusus ATM. Kalau ada customer yang ingin mengganti ATM, dia langsung masuk ke dia langsung bisa menggunakan mesin khususnya, ya. Nah, itu layanan otomatis. Lalu ada komunitas, ya, bagaimana kita menjalin dengan komunitas tertentu untuk kita targetkan sebagai pengguna kita.
Ya, crowdcation yaitu semakin banyak perusahaan yang melampaui hubungan pelanggan vendor untuk menciptakan nilai bersama dengan pelanggan. Jadi ini kerjasama dengan vendor-vendor tradisional, ya. Nah, berikutnya adalah revenue stream. Nah, di revenue stream ini kita membahas tentang aliran pendapatan. Nah, bagaimana pada saat kita menentukan bisnis model, gitu ya, kita harus menganalisis aliran pendapatan dari aplikasi kita atau sistem kita, gitu ya. Contoh, aliran pendapatan menggunakan uang yang dihasilkan perusahaan setiap segmen pelanggan, ya. Biaya harus dikurangkan dari pendapatan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi aliran pendapatan yaitu uang yang dihasilkan perusahaan pada setiap segmen atau segmentasi pelanggan atau biaya yang dikurangkan, gitu ya. Jadi kita lihat aliran pendapatannya seperti apa. Nah, ini yang harus dijawab pada saat kita menganalisis revenue stream. Apa yang dibayarkan oleh pelanggan? Ya. Lalu untuk apa mereka membayar? Lalu bagaimana cara mereka membayar? Dan beberapa kontribusi masing-masing aliran pendapatan untuk pendapatan keseluruhan. Jadi misalkan apa yang dibayar oleh pelanggan? Oh, mereka menggunakan jasa di aplikasi kita, misalkan. Lalu bagaimana cara mereka membayar? Oh, bisa misalkan dengan transfer online atau misalkan dengan e-payment gitu ya, atau dompet online dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mereka membayar? Ya, mereka tinggal memasukkan menghubungkan aplikasi mereka dengan akun-akun bank online atau akun-akun dompet online mereka. Nah, ini harus kita jawab pada saat kita melakukan revenue stream. Ya, seperti itu. Nah, model bisnis melibatkan dua jenis revenue stream. Yang pertama, pendapatan transaksi dihasilkan dari pembayaran pelanggan satu kali pada saat dia mendownload aplikasi. Yang berikutnya adalah pendapatan berulang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan untuk menyampaikan value proposition. Misalkan dengan melakukan dengan melakukan biaya berlangganan. Nah, contoh, kalau kalian misalkan, oh perusahaan ini aplikasinya beli loh gitu kan, beli misalkan dia punya toko online, toko offline. Nah, pada saat dia mendaftar di sana atau bertransaksi di sana, biaya mereka bisa mendownload gratis atau mendapatkan member gratis di aplikasi online-nya. Nah, itu biasanya biayanya sudah dipotong atau sudah dicantumkan pada saat pembelian offline. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau mereka memang mendownload lalu mereka membayar satu kali. Nah, seperti itu. Ada juga yang melakukan biaya berlangganan. Nah, ini ya di revenue ini kita harus analisis. Oh, berarti setiap bulan customer ini akan selalu membayar untuk menggunakan aplikasi kita. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara menghasilkan revenue stream? Pertama adalah penjualan aset. Nah, aset contohnya di sini toko buku Amazon kan menjual buku musik, ya berarti menjual barang ya, menjual barang, yaitu berasal dari penjualan produk fisik. Nah, contoh kalau aplikasi ada banyak ya aplikasi-aplikasi toko online biasanya memang mereka menjual produk ya secara fisik. Ada juga cara menghasilkannya yaitu dengan biaya pemakaian. Revenue stream-nya dihasilkan dari penggunaan layanan tertentu. Semakin banyak layanan yang digunakan, maka semakin banyak pelanggan membayar. Contoh, operator telekomunikasi membebani pelanggan untuk jumlah menit yang dihabiskan untuk telepon. Nah, ini dengan cara biaya pemakaian. Berikutnya, biaya berlangganan. Tadi ya, contohnya ini, berarti setiap bulan akan melakukan biaya berlangganan. Nah, contohnya kalau yang aplikasi online, contohnya saja seperti Netflix atau TV online ya, TV streaming. Nah, itu biasanya kita setiap bulan harus berlangganan supaya supaya kita bisa menggunakan konten-konten yang ada atau kita bisa melihat konten-konten yang ada di aplikasi tersebut. Ya. Bisa juga melalui pinjaman atau sewa ataupun leasing, ya. Dibuat memberikan sementara kepada seseorang hak eksklusif untuk menggunakan aset tertentu untuk periode tertentu dengan imbalan biaya. Nah, biasanya diberikan gratis 1 bulan pertama, berikutnya akan otomatis dilakukan pemotongan biaya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk model atau revenue stream dengan model pinjaman atau sewa. Dengan perizinan, misalkan dihasilkan dengan memberikan izin kepada pelanggan untuk menggunakan
hak kekayaan intelektual yang dilindungi dengan imbalan biaya lisensi. Jadi di sini untuk menggunakan aplikasi tersebut, customer cukup membayar biaya lisensinya, seperti itu. Biaya broker atau maklar di sini dihasilkan dari layanan perantara yang digunakan atas nama dua atau lebih pihak, misalkan penyedia kartu kredit yang memperoleh pendapatan dengan mengambil persentase dari nilai setiap transaksi penjualan yang dilakukan antara pedagang dan pelanggan. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan kartu kredit, nah kita biasa dibeli kan biaya, ya biaya untuk penggunaan kartu. Nah, seperti itu. Ya. Iklan, nah bisa juga aplikasi yang kita buat digratiskan ke pelanggan, tetapi kita menyisipkan iklan. Jadi kita mendapatkan biaya atau mendapatkan aliran pendapatan itu dari iklan, ya seperti itu. Nah, yang keenam kita akan bahas tentang key research. Jadi blok yang keenam yaitu key research. Key research adalah kunci dari sumber daya pada model bisnis yang kita usulkan atau aplikasi yang akan kita buat. Ya. Nah, untuk menganalisis key research, gitu ya, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sumber daya apa yang dibutuhkan oleh value proposition? Lalu bagaimana saluran distribusinya? Ya, bagaimana hubungan dengan pelanggan dan bagaimana aliran pendapatan? Ini key research ini harus kita analisis, ya. Nah, biasanya di key research sumber dayanya itu bisa berupa fisik, ya, bisa berupa aset fisik, bisa berupa keuangan, bisa berupa intelektual maupun sumber daya manusia. Ya, jadi nggak cuma jadi namanya research atau sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusia, tapi sumber daya fisiknya atau hardware-nya itu juga harus ada, keuangannya juga termasuk sumber daya, intelektualnya atau itu juga sumber daya dan manusianya juga. Ya. Nah, biasanya di kategori sumber daya ini dikategorikan yang pertama adalah kategori fisik. Nah, di sumber daya yang masuk ke kategori fisik biasanya manufaktur, infrastruktur, ya, kendaraan, mesin, sistem. Nah, ini contoh jenis sumber daya fisik. Biasanya bagaimana perusahaan atau pada saat ingin membangun startup, mereka harus memiliki ini. Ya, jadi misalkan ada bangunan, ada kendaraan, mesin, server itu masuk ke dalam sumber daya, misalkan sistem dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah sumber daya intelektual. Nah, sumber daya intelektual ini masuk ke merek dagang, merek, lalu pengetahuan, paten, hak cipta, kemitraan, lalu basis data pelanggan itu juga masuk ke intelektual yang harus dilindungi oleh perusahaan, ya, merupakan komponen yang makin penting dari model bisnis. Jadi ini masuk ke intelektual, ya, sumber daya intelektual. Berikutnya adalah sumber daya manusia, ya, ini yang paling penting, ya, sumber daya manusia ini juga penting dalam pada saat kita menganalisis key resource, ya. Apa saja ya, semua yang termasuk tim-tim programmer, tim-tim analisis sistem, ya, atau misalkan kalau perusahaannya di bidang farmasi, misalkan ilmuwan di bidang vaksin, ya, misalkan itu juga ilmuwan tersebut itu juga masuk ke dalam sumber daya manusia. Lalu sumber daya keuangan, yaitu apakah memiliki perusahaan tersebut memiliki uang tunai, apakah memiliki jalur kredit, apakah perusahaan tersebut memiliki saham. Nah, ini harus dianalisis di key research. Nah, berikutnya blok yang ketujuh adalah key activities. Nah, di key activities yaitu aktivitas yang menjelaskan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnisnya berfungsi, gitu ya. Jadi di sini aktivitas kunci dari perusahaan itu apa? Nah, itu yang tadi kan aktivitas sumber daya. Nah, berikutnya aktivitas kunci ini juga harus dianalisis pada saat kita membuat BMC. Nah, untuk menganalisis aktivitas kunci atau key activity, maka kita harus menjawab pertanyaan seperti ini. Apa kegiatan utama yang dibutuhkan oleh value proposition? Lalu bagaimana saluran distribusinya? Ya. Lalu bagaimana hubungan dengan pelanggan dan aliran pendapatannya? Ya, jadi di key activities, aktivitas itu tergantung dari aktivitas suatu perusahaan itu tergantung dari jenis model bisnisnya. Contoh, Microsoft dengan aktivitas utama mencakup pengembangan software, ya, produsen komputer
dengan aktivitas utama mencakup manajemen rantai pasokan, lalu konsultan dengan aktivitas utama meliputi pemecahan masalah. Jadi aktivitas apa yang dilakukan, aktivitas kunci apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Seperti itu ya. Nah, kategorinya yang pertama adalah produksi. Oh, berarti perusahaan ini akan memproduksi, berarti akan menghasilkan barang dalam jumlah besar atau berkualitas tinggi. Gitu ya. Mulai berarti yang namanya produksi ya kita harus berkaitan dengan perancangan, pembuatan, pengiriman produk sampai dengan pembuatan barang atau menghasilkan barang dalam jumlah besar. Nah, ini biasanya untuk kategori aktivitasnya produksi didominasi oleh perusahaan manufaktur. Lalu berikutnya kategori aktivitasnya adalah penyelesaian masalah. Berarti ini biasanya dari perusahaan-perusahaan jasa. Ya, contoh konsultan, rumah sakit, organisasi layanan lain yang biasanya didominasi oleh kegiatan penyelesaian masalah. Ya, jadi kayak ini ya jasa ya. Berikutnya adalah kategori aktivitasnya platform atau jaringan. Nah, di sini biasanya dirancang dengan platform sumber daya utama didominasi oleh yang terkait dengan platform atau jaringan. Contoh, model bisnisnya sistem operasi Windows. Nah, itu kan ada yang online ya. Lalu model bisnis eBay. eBay itu kayak perusahaan e-commerce dulu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah key partnership. Jadi, kemitraan kunci dari model bisnis yang akan kita usulkan seperti apa, atau pemasoknya siapa, mitranya apa, siapa aja. Gitu ya. Nah, ini harus kita analisis di key partnership. Nah, di key partnership kita harus bisa menjawab siapa mitra utama kita, lalu siapakah pemasok utamanya, lalu sumber daya utama yang diperoleh dari mitra apa, lalu kegiatan apa yang dilakukan oleh mitra. Nah, ini harus kita analisis di key partnership. Ya. Nah, biasanya di key partnership, perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko, dan memperoleh sumber daya. Nah, 4 jenis kemitraan. Yang pertama aliansi strategi atau non-phishing, competition, yaitu kemitraan strategi antar pesaing, lalu usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, ya. Jadi ini bisa juga masuk ke key partnership. Lalu hubungan antara pembeli dan pemasok untuk memastikan pemasok dapat diandalkan. Ya. Jadi kayak aplikasi Shopee, berarti key partnership-nya apa? Oh, kita harus punya supplier. Supplier ini berarti apa namanya user-user atau pelanggan-pelanggan atau pedagang penjual-penjual yang memang memiliki beberapa tingkatan, misalkan dari mulai distributor, apakah mulai reseller dan lain-lain. Nah, ini kita harus pastikan di key partnership kita, itu harus kita analisis. Ya. Berikutnya adalah cost structure. Di cost structure ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Jadi semuanya kita masukkan atau kita analisis di cost structure. Nah, biasanya di cost structure kita lihat biaya yang paling penting yang melekat pada model bisnis kita apa. Lalu sumber daya utamanya dari mana uangnya? Apakah sumber daya utamanya dari mana? Lalu kegiatan utama yang paling mahal apa? Nah, ini harus kita analisis di cost structure. Nah, di cost structure ada beberapa jenis. Yang pertama didorong oleh biaya. Nah, di sini misalkan model bisnis ini sedapat mungkin berfokus pada meminimalkan biaya. Ya, jadi nilai harganya rendah, otomatisasinya maksimum, outsourcing-nya luas. Nah, ini untuk analisis di cost structure di biaya. Ya. Nah, cost structure yang didorong oleh nilai. Berarti proporsi nilai premium ya dan layanan personalisasi tingkat tinggi. Biasanya ciri model bisnis ini didorong oleh nilai. Jadi kayak misalkan hotel mewah, fasilitas mewah, layanan eksklusif termasuk dalam kategori ini. Ya. Jadi kita harus analisis di cost structure-nya. Nah, karakteristiknya apa? Yang pertama biaya tetap. Nah, biaya tetap sama walaupun memproduksi volume yang berbeda, barang atau jasa. Contoh, gaji, sewa, fasilitas manufaktur fisik, dan lain-lain. Lalu biaya variabel, ini biaya yang tidak pasti ya, atau tidak tentu. Ya. Beberapa jenisnya seperti Gojek ditandai oleh tingginya proporsi biaya variabel. Jadi, biaya dari biasanya pada saat penentuan harga Gojek ya, atau tarif,
Nah, itu berpengaruh dari jam-jam kerja. Nah, itu kenapa? Karena masuk ke biaya variabel. Jadi, biayanya ini tidak tertentu. Harus tergantung, kenapa? Karena disesuaikan dengan permintaan. Oh, pada jam-jam sekian permintaannya tinggi nih, maka biayanya juga lebih tinggi. Nah, seperti itu. Itu untuk biaya variabel. Nah, skala ekonomi berarti di sini keuntungan biaya dinikmati bisnis saat output diperluas. Contoh, perusahaan mendapatkan manfaat dari tingkat pembelian grosir yang lebih rendah. Ya. Nah, ini semakin banyak yang dibeli, maka harganya bisa semakin rendah. Lalu karakteristiknya lagi, ekonomi ruang lingkup. Ya, misalnya kegiatan pemasaran atau saluran distribusi yang sama dapat mendukung banyak produk. Jadi bisa dilakukan pengiriman dengan berbagai produk dalam satu kali pengiriman. Seperti itu misalkan. Nah, ini untuk penjelasan untuk BMC. Nah, contohnya untuk BMC di sini saya sudah siapkan ini makalah dari mahasiswa atas nama Adisyah Hadi ya. Dia berjudul Sistem atau Sistem Informasi Peduli Disabilitas, SIPD nama aplikasinya. Nah, di sini ada yaitu misalkan ini dia buat aplikasi berbasis mobile untuk SIPD. Nah, SIPD ini adalah aplikasi peduli disabilitas. Nah, ini contohnya, jadi aplikasinya dirancangnya seperti ini. Ya, jadi dibuatkan aplikasi basis mobile seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk sistem informasi peduli disabilitas. Nah, fitur aplikasinya apa saja? Ada konsultasi, ada cari rumah sakit terdekat, ada aplikasi artikel kesehatan, dan lain-lain. Nah, kita lihat bagaimana BMC-nya. Nah, BMC-nya yang pertama key partnership. Jadi di aplikasi ini model pemetaan strategis bisnis menyeluruh dikembangkan oleh konsultan bisnis dari Swiss. Misalkan, nih, hingga saat ini untuk BMC ini populer digunakan untuk menggambarkan operasi perusahaan karena bentuk pemetaannya sederhana. Nah, pertama untuk aplikasi SIPD kita bahas key partnership-nya. Nah, key partnership yang ditawarkan atau mitranya yaitu stakeholder di wilayah DKI Jakarta khususnya yang berkaitan dengan bidang disabilitas seperti para pejabat publik, pihak Kemensos, dan lain sebagainya. Nah, ini key partnership yang dituju oleh yang dianalisis untuk aplikasi SIPD tadi. Nah, berikutnya key activities-nya apa? Ya, aktivitas kuncinya yaitu user konsultasi dengan para ahli melalui aplikasi atau platform SIPD, kemudian user mendapatkan feedback dari ahli seperti saran dan masukan maupun resep obat. Nah, ini aktivitas utama di aplikasi SIPD. Ya, ciri khasnya apa? Ciri khasnya yaitu aplikasi SIPD. Nah, ini bisa ditambahkan ya, misalkan aplikasi SIPD yang bisa di-download di platform apa. Nah, seperti itu, misalkan Google Play Store atau iOS, ya, iOS. Nah, ini ciri khasnya. Lalu value proposition-nya apa? Aplikasi SIPD adalah aplikasi yang menggunakan teknologi artificial intelligence seperti speech to text, ya, text to speech, dan juga chatbot, di mana dapat memudahkan pengguna dalam melakukan kegiatan konsultasi dengan para ahli, dan juga ada fitur seperti chat dengan para ahli, telepon, dan juga bisa video call dengan para ahli. Jadi ini value proposition yang dianalisis pada aplikasi SIPD, bahwa sistem tadi menggunakan teknologi speech to text, text to speech, ya, dan juga chatbot. Nah, ini. Nah, berikutnya, yang kelima yang kita analisa adalah customer relationship-nya. Oh, aplikasi SIPD memiliki fitur membership, di mana setiap member akan mendapatkan keuntungan voucher diskon, seperti diskon pada hari besar. Jadi, misalkan, oh, aplikasi ini fiturnya membership, jadi digunakan secara berlangganan. Nah, untuk mengurangi biaya, maka bisa diberikan voucher diskon oleh aplikasi tersebut yang biasanya diberikan di hari-hari besar. Nah, ini customer relationship-nya. Lalu channel-nya, platform ini bisa diakses melalui aplikasi Android maupun iOS. Ya. Customer segmen-nya berarti disabilitas dan si admin. Admin tadi ya berarti orang-orang yang ini ya, ahli tadi ya.
Nah, seperti itu. Mereka disebutnya di sini admin atau nah, berikutnya cost structure-nya yaitu pembayaran untuk para ahli ya. Jadi dari aplikasi tadi setelah dapat maka si ahli atau si konsultan gitu ya, maka akan mendapatkan pembayaran. Lalu biaya sosial media branding, biaya sosial media untuk branding, lalu biaya infrastrukturnya. Infrastruktur artinya ya, contoh hosting, domain, dan juga maintenance. Lalu yang ke-9 adalah revenue stream. Nah, proyek sosial PD menggunakan sumber dana dari biaya konsultasi dengan para ahli, biaya treatment lanjutan dari konsultasi dengan para ahli, dan juga biaya iklan digital di SIPD untuk operasi berkelanjutan. Nah, ini adalah BMC atau Business Model Canvas yang kita analisis. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nanti kalian bisa download ini di contoh ini ya, makalah untuk pembuatan BMC ini bisa kalian download nanti di bagian materi tambahan ya. Nah, sekian untuk materi kita pertemuan hari ini. Semoga dari sini bisa memberikan pencerahan kepada kalian yang memang ingin membangun startup, bagaimana cara membuat BMC. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.